saya adalah ketika sebuah perkumpulan atau paguyuban, satu, dia mengurus atau mengelola internal dari anggota itu sendiri. Nah, pertanyaan saya seperti ini: ketika ada pedagang masuk Madura, kita lebih spesifik, orang Madura pengen jualan di Kudus, syarat jualan dia harus terdaftar paguyuban dulu atau jualan dulu baru masuk ke paguyuban. Satu itu. Karena di sini saya bingung dan jadi ragu. Artinya gini, ketika orang masuk ke Kudus, orang Madura lah spesifik, harus mendatangi paguyuban untuk izin mendirikan usaha, kemudian atur tempat untuk dia berusaha dari pihak Madura, karena terkait ada aturan itu. Satu, kalau laporan dulu. Tapi kalau datang dulu kemudian dia mengontrak, menyewa, kan sudah menggunakan biaya dan sudah modal. Kemudian didatangi, kamu tidak boleh. Kok tidak boleh? Karena apa? Kamu tidak izin. Kenapa tidak izin? Karena dia awal tidak masuk atau tidak terkumpul dalam ikatan paguyuban. Berarti di luar paguyuban. Walaupun itu judulnya menggunakan Madura, Madura yang dilihat pun bukan dari tokonya, karena tidak ada emblem, tidak ada judul yang namanya identitas Madura. Satu, hanya bahasa. Kemudian yang saya tanyakan, dan anggota dari Madura itu apakah wajib asli orang Madura atau tidak? Karena apa? Ini ada selentingan. Dia bukan orang Madura, yang orang Madura istrinya. Jenengan orang mana? Asli orang Makassar. Nah, di sini saya kan tambah pusing. Ketika internal itu belum beres, ini yang dibahas ini selamanya akan muncul sampai kapan? Bagi saya kan seperti itu, Pak. Tapi kalau ini selesai dulu, apa sih tupoksimu sebagai komunitas ini diperuntukkan buat siapa? Ini bingung. Jenengan warung Madura, satu sisi ketika dia di situ, kowe ra Madura, sing Madura ku bojomu, salah nek. Itu kan tidak ada hal yang bagaimana pembatasan itu, aturan itu. Nah, satu itu, yang kedua kan sudah saya jelaskan. Mereka datang, masuk paguyuban, dicarikan tempat, atau kita usaha, atau mereka sudah usaha, kemudian paguyuban mendatangi. Itu yang kita belum jelas. Kalau selama itu belum ada aturan yang disepakati oleh pihak-pihak paguyuban itu, ini akan terus berlangsung. Karena apa? Pendatang tidak mungkin mengalih informasi sudah ada paguyuban, orang ini apa? Pindahan ke Jakarta, punya modal, kemudian dia cari tempat, sepakat, pasti kontrak, kemudian jualan, datang, terjadilah permasalahan semacam ini. Hal ini akan terus berlangsung ketika apa? Tidak ada regulasi yang dijelaskan kepada pihak perkumpulan ini FKPD untuk ke teman-teman yang lainnya. Lah itu loh, yang saya menarik itu jawabannya itu cuma tolong nanti disampaikan. Dengan satu sisi tidak ada aturan, tidak ada larangan siapapun hak asasi manusia untuk menjual selama itu jualan tidak melanggar hukum, dengan catatan itu. Nah, kalau kita benturkan dengan apa yang menjadi aturan di pihak jenengan, kita malah bingung. Satu sisi jarak 500 meter, karena apa? Sama-sama Madura, karena apa? Regulasi itu Madura. Ketika disamperin, jenengan tidak Madura, karena apa? Yang Madura hanya bojomu, yang kamu tidak. Ini kan kita terus bingung. Kalau saya lebih spesifik ke Mas Zainal saja, kita karena apa? Konteksnya ke Mas Zainal, permasalahan ini yang kita bahas ke Mas Zainal, walaupun itu di luar dari itu banyak sekali apa yang menjadi perdebatan di dunia media sosial kan gitu. Nah, makanya harapan saya ada ketegasan, ada sosialisasi dan iya, bagaimana sih kriteria syarat untuk berjualan di Kudus? Itu pun harus disampaikan, walaupun sebenarnya bagi saya itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Semua aturan itu yang berhak adalah pemerintah daerah yang membuat kebijakan, semua aturan semacam itu. Itu loh. Mungkin itu yang perlu dijelaskan harapan saya.